Pulau Nusa Kambangan sejak dulu dikenal sebagai penjara atau bui bagi tahanan kelas kakap. Sejarahnya ternyata dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dulu pemerintah Belanda membangun banyak penjara di pulau tersebut. Seorang ahli sejarah, Peter Creutzfeldt, mengatakan bahwa penjara di Pulau Nusa Kambangan dulunya bukanlah untuk mengurung para tahanan, melainkan untuk menampung orang-orang pribumi yang dipekerjakan di perkebunan karet. Akan tetapi, pada tahun 1908, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan ketetapan bahwa Pulau Nusa Kambangan telah memenuhi syarat untuk dijadikan penjara bagi narapidana yang ditangkap oleh Belanda. Selain itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda juga menyebut bahwa Pulau Nusa Kambangan merupakan penjara dan daerah terlarang, sehingga tertutup bagi masyarakat sipil. Lebih dari 75 tahun Nusa Kambangan menjadi pulau yang tertutup dan tidak boleh dikunjungi masyarakat. Pada masa setelah kemerdekaan, fungsi Nusa Kambangan sebagai penjara masih tetap diberlakukan. Akan tetapi, nama tahanan diubah menjadi Lembaga Permasyarakatan Batu Nusa Kambangan. Pulau ini menjadi saksi bagaimana para tahanan diedukasi dan dibina agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Nusa Kambangan juga merupakan saksi bisu bagi para narapidana yang dihukum mati di pulau tersebut, seperti para kartel narkoba, teroris, dan pembunuh sadis. Baik, dari catatan sejarah itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang lelaki bernama Badil. Dia merupakan pemberontak di zaman kolonial Belanda. Kala itu, aksi Badil benar-benar merepotkan pemerintah Belanda. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Badil lahir di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Saat itu, Belanda sedang subur-suburnya berkuasa di tanah air. Kedua orang tua Badil berprofesi sebagai petani. Mereka mengelola sawah yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sawah itu terbilang cukup luas, hasilnya juga memuaskan. Bahkan setiap panen, keluarga Badil menjualnya sebagian, karena memang terlalu banyak. Dari kecil, Badil dididik oleh ayahnya untuk bertani. Saat Badil menginjak umur 21 tahun, pemerintah Belanda mulai memberlakukan peraturan yang sangat merugikan kaum pribumi. Lahan-lahan milik warga mulai dikuasai oleh Belanda. Sementara kaum pribumi hanya diperas tenaganya saja. Dan saat panen, gabah-gabah itu akan diangkut oleh truk militer Belanda untuk disetorkan pada pemerintah. Rakyat pribumi menjadi melarat. Banyak dari mereka yang kelaparan. Anak-anak kecil terkena gizi buruk. Orang-orang dewasa menjadi kurus krempeng karena jarang makan. Dan untuk mengakalinya, banyak dari kaum pribumi yang secara sembunyi-sembunyi menanam singkong. Singkong itu akan mereka olah sebagai makanan pokok. Semakin hari, kesengsaraan semakin melanda pribumi, terutama di kawasan Jawa Barat. Hal itulah yang membuat banyak laki-laki dari kaum pribumi yang rela bergabung menjadi bagian dari tentara Belanda. Mereka akhirnya mengkhianati kaumnya sendiri. Kala itu, gaji sebagai tentara Belanda cukup besar, makanya banyak orang yang tergiur. Namun, lain halnya dengan Badil. Dia tidak mau menjadi antek-antek Belanda. Badil sangat benci pada Belanda itu, karena merekalah yang telah membuat keluarga Badil melarat. Tubuh Badil yang dulu berisi kini kurus krempeng. Bahkan kalau buka baju, tulang rusuknya sangat jelas terlihat. Satu persatu, kedua orang tua Badil yang sudah sepuh meninggal dunia karena sakit. Dia pun hidup sebatang kara di gubuk reot. Badil adalah anak tunggal. Dia tak punya adik maupun kakak. Tak ada lagi yang bisa diharapkan di kampung itu. Badil sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Sawah yang dulu subur dan membentang kini dikuasai oleh Belanda. Percuma juga kalau Badil menggarap sawah itu karena pasti hasil panennya akan disita oleh Belanda. Di sisi lain, banyak teman-temannya Badil yang memutuskan untuk menjadi tentara Belanda. Tugas mereka sangat tidak manusiawi. Para pengkhianat itu sering melakukan patroli keliling kampung untuk memastikan kalau tidak ada hasil bumi yang disembunyikan oleh masyarakat. Seperti malam itu, saat Badil sedang terbaring di dalam gubuknya, tiba-tiba saja terdengar suara deru mobil dari kejauhan. Itu adalah mobil truk militer Belanda. Truk itu membawa tentara Belanda yang didominasi oleh kaum pribumi.
Mereka turun dari truk dan langsung berhamburan masuk ke rumah-rumah warga. Buru-buru Badil bangun. Dia mengambil sebuah pisau kecil yang terselip di sela-sela bilik bambu. Badil menyelipkan pisau itu di belakang pinggangnya. Dan tak lama kemudian pintu pun diketuk. Badil membukakan pintu. Dan tampaklah seorang pribumi yang berpakaian tentara Belanda menerobos masuk ke dalam rumahnya Badil. Tentara itu membawa obor kecil, lalu memeriksa setiap sudut ruangan. Dan ia menemukan sekarung umbi-umbian di kolong ranjang. Hanya itu yang aku punya untuk bertahan hidup, kata Badil. Maaf Badil, kita memang saling kenal. Tapi orang-orang Belanda itu pasti akan memberiku bonus untuk temuan ini, kata si pengkhianat. Ia pun menarik karung yang berisi umbi-umbian dari dalam kolong ranjang. Badil menggelengkan kepala. Aku bilang jangan diambil makananku, ucap Badil dengan nada mengancam. Memangnya kau mau apa? Melawanku? Aku ini tentara Belanda, ucap si pengkhianat sambil tersenyum sinis. Dan tanpa banyak omong lagi, dengan cepat Badil meraih pisau kecil yang terselip di belakang pinggangnya. Ia menusukkan pisau itu tepat di kerongkongannya si pengkhianat. Lelaki itu pun tewas tanpa sempat berteriak. Buru-buru Badil mengambil obor. Dia pun kabur melalui pintu dapur. Tak lama kemudian, tentara lainnya masuk ke dalam gubuk Badil. Ia berteriak memanggil teman-temannya saat menemukan mayat di dalam gubuk itu. Badil, kemana dia? Kata salah seorang tentara yang mengenal Badil. Kejar, dia lari lewat belakang, ucap salah satu tentara. Mereka pun berhamburan masuk ke dalam hutan untuk mengejar Badil. Senjata api ditembakkan beberapa kali ke langit agar Badil menyerahkan diri. Tapi Badil sudah lari sangat jauh. Antek-antek Belanda itu tak akan mampu mengejarnya. Selama berhari-hari, Badil bersembunyi di hutan tersebut. Badil bertahan hidup di hutan dengan berbekal pisau kecil. Ia pandai berburu kelinci lalu membuat api dari gesekan kayu. Bapaknya lah yang dulu mengajari Badil membuat api dari kayu. Dia juga minum dari mata air yang ada di hutan tersebut. Selama di dalam hutan, Badil membuat senjata mematikan, yaitu sumpit beracun yang terbuat dari bambu kecil. Jika sumpit itu ditiup, maka akan mengeluarkan panah kecil yang diberi racun. Rupanya Badil berniat untuk melawan para tentara Belanda itu. Ide Badil cukup cemerlang. Dia keluar dari hutan dan menyamar sebagai orang gila. Badil sengaja meluluri tubuh dan wajahnya dengan lumpur agar tampak dekil, sehingga orang-orang tak akan mengenalinya. Selain itu, Badil juga pura-pura pincang, rambutnya acak-acakan. Di belakang pinggangnya terselip sumpit beracun untuk melumpuhkan para tentara Belanda. Badil masuk ke perkampungan. Banyak orang yang menghindar dari Badil karena memang penampilannya seperti orang gila. Janggut yang tumbuh dengan lebat membuat wajah Badil sulit untuk dikenali. Ia terus berjalan sambil terpincang-pincang menelusuri kampung. Hingga tibalah ia di sebuah pasar yang sangat ramai. Pasar itu didominasi oleh pedagang Cina dan orang-orang Belanda. Badil duduk di pinggir jalan yang becek. Sesekali ia tertawa dan menangis terseduh-seduh agar dikira orang gila. Namun sebenarnya Badil sedang memperhatikan antek-antek Belanda yang berkeliaran di pasar itu. Sesekali punggung Badil ditendang oleh pedagang pasar. Mereka risih pada orang gila. Badil pun bangkit. Dia berjalan kembali sambil terpincang-pincang menyusuri pasar. Dan tak lama kemudian, Badil melihat seorang tentara Belanda yang sedang membariskan orang-orang pribumi. Tampaknya mereka itu adalah anggota baru yang akan bergabung dengan tentara Belanda. Kini Badil duduk di tempat sampah yang dikerumuni lalat. Dia memandangi tentara Belanda yang sedang membagikan seragam pada orang-orang pribumi. Badil melirik kiri kanan. Setelah dirasa aman, Badil meraih sumpit beracun dan langsung melesatkannya ke arah tentara Belanda. Panah kecil itu pun menancap tepat di lehernya tentara Belanda. Bule itu langsung ambruk, nafasnya tersendat-sendat. Dia mencabut panah kecil itu dari lehernya, tapi racun sudah mengalir dalam tubuhnya. Orang Belanda itu kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa, kedua matanya melotot. Racun itu sangat mematikan. Badil meraciknya dari berbagai tanaman beracun dan juga bisa ular. Suasana pasar riuh, tentara Belanda berdatangan. Mereka menyisir pasar untuk mencari siapa pelakunya.
Dan salah satu tentara Belanda melihat Badil yang sedang duduk di atas tempat pembuangan sampah. Tentara Belanda menarik Badil dan langsung menggeledah lelaki itu. Tapi tak ada senjata apapun yang Badil bawa. Ternyata corong sumpit itu sudah Badil buang untuk menghilangkan jejak. Segera tentara Belanda mendorong Badil sampai terjungkal ke tumpukan sampah. "Ayo, cari pelakunya," ucap salah satu tentara Belanda pada rekannya. Mereka semua sibuk menyisir pasar. Sementara itu, tentara Belanda yang terkena sumpit beracun pun tewas dalam keadaan mata melotot. Tubuhnya kaku. Mayat itu langsung diangkut oleh mobil militer. Setelah kejadian tersebut, Belanda membentuk tim investigasi untuk menangkap pelaku pembunuhan. Namun sayangnya, setelah 1 minggu melakukan investigasi, mereka tak kunjung menemukan pelaku pembunuhan itu. Badil kembali ke hutan untuk membuat sumpit beracun. Selang 1 hari, ia pun berkelana lagi dari kampung ke kampung untuk membunuh pribumi yang berkhianat. Ia juga membunuh orang-orang Belanda yang sedang berpatroli malam. Badil berhasil membunuh mereka satu persatu. Mayat bergelimpangan di sudut-sudut kampung. Tapi tak ada satupun yang berhasil menangkap pelakunya. Penyamaran Badil selalu berhasil. Dia selamat dari razia tentara Belanda. Hingga pada suatu malam, nasib naas menimpa Badil. Saat ia sedang berjalan menyusuri perkampungan di malam hari, seorang pengkhianat menggeledah pakaian Badil dan menemukan sebuah sumpit beracun. Badil pun langsung dibawa ke pengadilan Belanda. Setelah ditanyai banyak hal, akhirnya Badil terbukti bersalah. Ia pun dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Kala itu, Belanda sudah membangun penjara di Pulau Nusa Kambangan. Bahkan di pulau itulah para pemberontak ditembak mati. Mayat mereka tidak dikubur, melainkan dibiarkan membusuk begitu saja di tengah hutan. Pulau itulah yang menjadi tempat eksekusi mati untuk Badil. Dan tengah malam, Badil digiring oleh 3 orang tentara Belanda. Kedua tangannya diborgol. Badil naik perahu milik tentara Belanda menuju Pulau Nusa Kambangan. Setibanya di sana, Badil dimasukkan ke dalam sel khusus narapidana kelas kakap. Itu adalah sel isolasi. Badil akan dikurung dalam sel itu selama 1 malam. Dan besoknya dia akan dihukum mati di tengah hutan Nusa Kambangan. "Ulurkan tanganmu," ucap seorang pribumi yang jadi antek Belanda. Setelah Badil masuk ke dalam sel, antek Belanda itu akan membuka borgol di tangan Badil. Pintu sel itu terbuat dari besi yang tertutup, tidak ada jeruji sama sekali. Di tengah-tengah pintu itu ada sebuah lubang yang hanya muat untuk kedua tangan. Badil menyodorkan kedua tangannya. Si petugas sel pun membuka borgol Badil. Badil berjalan perlahan ke pojokan. Dan secara tak sengaja, ia menginjak sebuah uang koin sebesar 1 sen berwarna kuning. Uang itu berlaku di zaman Belanda. Entah siapa yang menjatuhkan uang koin itu. Badil berpikir keras. Dia sedang cari cara untuk memanfaatkan koin itu. Ia ingin kabur hanya menggunakan sebuah koin. Badil memperhatikan setiap jengkal ruangan tersebut. Tak ada jendela sama sekali. Ruangannya benar-benar tertutup. Perlahan, Badil menyentuh permukaan dinding. Dindingnya terasa sangat kokoh. Badil menggelengkan kepala. Tak ada celah baginya untuk bisa kabur dari dalam sel itu. Badil menundukkan kepala. Dia mulai pasrah. Tak ada jalan untuk kabur. Badil pun duduk di pojokan. Lalu terdengarlah suara seorang lelaki yang berteriak kesakitan seperti sedang disiksa. Badil semakin khawatir saja. Lelaki itu berteriak sangat keras. Ia meminta ampun. Badil semakin putus asa saja. Dia menghentak-hentakan punggungnya pada dinding tempat ia bersandar. Dan tiba-tiba punggung Badil merasakan hal yang aneh. Dinding itu terasa rapuh. Segera Badil balik badan. Dia menyentuh dinding itu lalu menggeseknya dengan uang koin. Permukaan dinding pun retak. Dan dengan cepat Badil mengerik dinding itu menggunakan uang koin. Suara koin yang beradu dengan permukaan dinding tak terdengar oleh petugas sel karena ada suara teriakan yang sedang disiksa. Teriakan itu sangat keras sehingga menutupi suara gesekan koin. "Hei, sedang apa kau?" teriak petugas sel dari luar penjara. Itu adalah kaum pribumi yang berseragam tentara Belanda. Segera ia buka pintu sel dan menghampiri Badil.
Antek Belanda itu juga melihat permukaan tembok yang terkikis terkena gesekan koin. "Hei, dengarkan aku," ucap Badil saat Antek Belanda itu memergoki Badil yang hendak kabur. "Aku ini orang kaya. Belanda menahanku karena aku tidak mau memberitahu mereka perihal emas yang kusembunyikan. Dan aku akan memberimu emas batangan kalau kau mau membantuku," ucap Badil pada Antek Belanda itu. Si Antek Belanda terdiam sejenak. Dia tampak ragu akan ucapan Badil. "Ayo, ini kesempatanmu untuk jadi orang kaya. Kau tak perlu lagi bekerja untuk Belanda sialan itu," kata Badil. Dia terus berusaha mempengaruhi Antek Belanda. "Baiklah, tapi kau harus menepati janjimu. Aku mau emas batangan," ucap Antek Belanda. Lelaki itu memang polos. Dia sangat mudah dikelabui oleh Badil. "Kau jangan khawatir. Aku pasti memberimu emas batangan." "Oh iya, apa kau punya pisau atau alat apapun untuk mengikis tembok?" tanya Badil. "Tidak punya. Aku hanya dikasih senapan," ucap Antek Belanda. Sebenarnya pintu penjara sudah terbuka lebar. Tapi tidak mungkin Badil kabur melalui pintu itu. Karena di lorong penjara pasti ada orang-orang Belanda yang sedang berlalu lalang. "Aku mau kau jaga sel tahananku," ucap Badil sambil menatap kedua mata lelaki itu. Pintu penjara pun ditutup kembali. Badil melanjutkan upayanya. Dia terus mengikis permukaan tembok yang rapuh itu. Menjelang matahari terbit, akhirnya Badil berhasil membuat lubang yang cukup untuk ukuran tubuhnya. Badil dengan ulet mengikis permukaan dinding yang rapuh. Kemudian ia membongkar beberapa bata. Tak ada orang Belanda yang mendengar suara gesekan itu. Karena sepanjang malam terdengar suara jeritan orang yang sedang disiksa. Perlahan Badil memasukkan tubuhnya ke dalam lubang tersebut. Badil tampak seperti ular yang masuk ke dalam lubang. Tak butuh waktu lama, Badil berhasil keluar. Ia mendengar suara deru mobil truk militer milik Belanda. Dan dengan hati-hati Badil mendekat pada truk itu. Kemudian ia masuk ke kolong truk tanpa diketahui oleh orang Belanda. Badil berpegangan erat pada rongga-rongga mobil truk. Perlahan mobil itu meninggalkan kawasan penjara Nusa Kambangan. Mereka tak tahu kalau di dalam kolong mobil itu ada tahanan bernama Badil yang hendak melarikan diri. Dan saat mobil truk itu masuk ke daerah perhutanan, Badil pun melepaskan pegangannya. Dia terjatuh lalu menggelinding masuk ke dalam semak-semak tanpa diketahui oleh orang Belanda. Badil pun kabur. Sementara itu, Antek Belanda yang membantu proses kaburnya Badil, lelaki itu dihukum mati oleh pemerintah Belanda karena dianggap sebagai rekannya Badil. Pencarian pun gencar dilakukan. Badil bahkan berhasil membunuh seorang Antek Belanda, lalu mengambil seragamnya. Kemudian Badil menyamar sebagai tentara Belanda. Alhasil, Badil berhasil nyebrang. Ia naik perahu militer milik tentara Belanda. Sungguh ajaib, karena tidak ada satupun yang mengenali Badil. Lalu setibanya di seberang, Badil langsung mengendap-endap. Dia pun kabur dari tentara Belanda. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.